Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesyadia Pipa dari FM22A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas literatur review mengenai aktivitas antibakteri Syzygium ini pada daun. Di sini saya untuk memenuhi tugas kimia farmasi analisis oleh dosen pengampunya, apoteker Ibu Himiatul Hidayah M.Pharm. Langsung saja kita mulai ke daftar isinya. Yang pertama adalah latar belakang, pengertian Syzygium ini, aktivitas antibakteri pada daun, kemudian kesimpulan. Latar belakang. Infeksi bakteri masih menjadi salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Meskipun telah tersedia berbagai macam obat antibiotik sintesis, namun masalah resistensi antibiotik semakin mendesak. Oleh karena itu, pencarian senyawa antibakteri baru dari sumber alam menjadi sangat penting. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian semakin besar diberikan pada potensi aktivitas antibakteri jamblang. Seiring dengan meningkatnya resistensi bakteri terhadap antibiotik konvensional, pencarian sumber antibakteri alami menjadi semakin penting. Senyawa fitokimia yang tergantung dalam bagian-bagian tanaman jamblang seperti daun, biji, kulit buah, kulit batang, dan batang memiliki aktivitas yang potensial. Pengertian daun jamblang. Jamblang atau dengan nama latin Syzygium ini merupakan salah satu tanaman obat tradisional yang telah lama digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit, termasuk pada penyakit infeksi. Jamblang ialah tanaman tropis yang termasuk dalam famili jambu biji atau Myrtaceae. Tumbuhan ini banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia dan telah digunakan dalam pengobatan tradisional. Di Indonesia, tanaman ini dikenal dengan berbagai nama, termasuk seperti jambe kleng, sebutan dari Aceh, jujutan atau juwet dari Bali, serta jamblang, sebutan dari Betawi dan Sunda. Jamblang terkenal karena beragam manfaat kesehatannya, termasuk efek antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, dan antidiabetik. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa ekstrak jamblang mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid, tanin, terpenoid yang memiliki aktivitas antibakteri. Senyawa-senyawa ini diduga bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri, merusak membran sel bakteri, atau mengganggu sintesis protein bakteri. Kemudian, di berbagai penelitian telah menunjukkan pada daun, kulit, buah, batang, biji, dan buah jamblang mengandung senyawa kimia seperti polifenol, flavonoid, terpenoid, saponin, dan tanin yang berperan dalam aktivitas antibakteri. Senyawa-senyawa tersebut dapat menghambat pertumbuhan berbagai jenis antibakteri patogen. Pada bagian batang, biji, kulit, buah, kulit batang, dan daun jamblang mengandung senyawa tanin maupun flavonoid. Tanin dan flavonoid inilah salah satu senyawa yang metabolis sekunder yang dihasilkan oleh tanaman. Langsung saja kita menjelaskan ke penelitian yang dilakukan pada aktivitas antibakteri daun jamblang. Yang pertama, penelitian oleh Dian Deo Tambe, Pendekat, dan Harsali pada tahun 2021 dengan judul Screening Fitokimia dan Aktivitas Antibakteri Ekstra Daun Syzygium ini. Metode uji yang digunakan yaitu uji difusi cakram dengan bakteri Bacillus subtilis, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus bulgari. Hasil yang didapatkan yaitu penelitian mengungkapkan bahwa asam metanol dan air dari jamblang menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap berbagai strain mikroorganisme yang diuji dibandingkan dengan ekstrak air. Asam metanol menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi terhadap semua mikroorganisme yang diuji. Kehadiran senyawa antimikrobat dalam tanaman ini memberikan potensi terapeutik yang besar karena mampu berfungsi tanpa menimbulkan efek samping yang sering ditemukan pada produk antimikroba sintesis. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ali and Elbach pada tahun 2014 dengan judul Antioxidant and Antibacterial Activities of Crude Extract and Essential Oil of Syzygium leaves.
Metode uji yang digunakan yaitu difusi cakram dengan sampel bakteri Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Neisseria gonorrhoeae, Bacillus subtilis, dan Enterococcus faecalis. Hasil yang didapatkan yaitu esa dan minyak asidi daun siji Cumini yang diuji memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram positif maupun negatif. Di antara ekstrak yang diuji, ekstrak metanol menunjukkan zona penghambatan maksimum 18-24 mm terhadap bakteri yang diuji. Aktivitas tersebut disebabkan oleh adanya tanin dan konstituen fenolik lainnya dalam ekstrak daun. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Patricia et al. Pada tahun 2021 dengan judul Uji Daya Hambat Ekstrak Daun Jamblang terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus pyogenesis dan Proteus mirabilis. Metode ujinya difusi sumuran dan sampel bakterinya Streptococcus pyogenesis dan Proteus mirabilis. Hasil uji yang didapatkan, penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun jamblang memiliki aktivitas dalam penghambat pertumbuhan dua jenis bakteri patogen, yaitu Streptococcus pyogenes dan Proteus mirabilis. Aktivitas antibakteri ini terlihat dari terbentuknya zona hambat yang signifikan pada setiap konsentrasi ekstrak yang diuji. Kemampuan ekstrak daun jamblang untuk menghambat pertumbuhan kedua bakteri ini menunjukkan potensi besar sebagai agen antibakteri alami yang dapat digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri tersebut. Senyawa bioaktif dalam ekstrak daun jamblang seperti flavonoid, tanin, dan saponin diduga berperan penting dalam mempengaruhi membran sel bakteri serta menghambat aktivitas enzim yang esensial bagi pertumbuhannya. Temuan ini memperkuat bukti bahwa ekstrak daun jamblang dapat menjadi alternatif yang menjanjikan dalam mengembangkan obat antibakteri berbasis bahan alami, khususnya untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh Streptococcus pyogenes dan Proteus mirabilis. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Darajat, Kodir, dan Rohmat pada tahun 2022 dengan judul Efektivitas ekstrak daun jamblang terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus sanguinis. Metode yang digunakan dilusi bakterinya Streptococcus sanguinis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasannya ekstrak daun jamblang mampu menghambat pertumbuhan Streptococcus. Buktikan dari jumlah koloni Streptococcus sanguinis yang tumbuh perlakuan menghambat sebesar 2,5%, sementara nilai konsentrasi bunuh minimumnya belum didapatkan dalam penelitian ini karena penggunaan variabel konsentrasi yang kurang tinggi sehingga ekstrak daun jamblang sebagai antibakteri pada nilai kelompok konsentrasi minimum bakteri sanguinis menurunnya bakteri hanya bersifat bakteriostatik. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sudarmi dan Mayasa dan Muksin pada tahun 2017, judulnya Uji Fitokimia dan Daya Hambat Ekstrak Daun Jewet terhadap Pertumbuhan Escherichia coli dan Staphylococcus aureus attitisi. Metode yang digunakan metode sumu difusi. Sampelnya E. coli dan Staphylococcus aureus attitisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun jewet memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Konsentrasi ekstrak daun jewet yang memberikan efek penghambatan terbaik terhadap pertumbuhan E. coli dan Streptococcus aureus adalah 50% dengan diameter zona hambat masing-masing mencapai 18,9 mm untuk E. coli dan 16,5 mm untuk Streptococcus aureus. Penelitian terakhir selanjutnya yang dilakukan oleh Yulianti et al. 2024 dengan judul Antibacterial Activity Test of Jamblang Leaf Ethanol Extract CGU Cumini Against the Growth of Propionibacterium acne. Metode ujinya difusi cakram Kimber-Bauer, sampel bakterinya Propionibacterium acne. Hasilnya, aktivitas antibakteri ekstrak daun jamblang diuji pada Propionibacterium acne pada konsentrasi 150, 2,5, 12,5, dan 6,25%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun jamblang menghambat pertumbuhan Propionibacterium acne secara bergantung pada konsentrasi, dengan konsentrasi yang lebih tinggi menghasilkan zona penghambatan yang lebih besar.
Kesimpulannya, si Jigeum cumini atau jamblang merupakan tumbuhan yang memiliki potensi besar sebagai antibakteri alami, senyawa metabolis sekunder yang berperan dalam melawan aktivitas antibakteri seperti flavonoid, terpenoid, tanin yang bekerja melalui mekanismenya yang berbeda untuk menghambat pertumbuhan bakteri gram positif maupun gram negatif. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.